Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'adalah Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki izin yang lengkap dan juga memiliki jenjang sekolah yang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau ula, usta, dan ulia, semuanya berada di dalam satu pesantren. Oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang memiliki anak, marilah sekolahkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami, baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Insya Allah kami akan mendidik dan membimbing mereka dengan izin Allah agar mereka menjadi penerus perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insya Allah di tanggal 17 Mei hari Ahad akan datang, di pesantren kami akan mengadakan syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami, baik tingkat SD, SMP, dan SMA atau ula, ustad, dan aulia. Kami mengundang kepada seluruh jamaah Masjid Al-Hasan, ya, semuanya untuk hadir di acara syukuran nanti wisuda. Hari apa tadi? Hari Ahad, tanggal 17 Mei 2026, dimulai dari jam 8 pagi. Kalau saya dari pesantren, perjalanan kurang lebih 40 kilo, macet-macetan, ya, kemudian kadang hujan-hujanan, bensinnya itu Pertamax turbo. Nah, kalau pakai yang Harley, saya pakai Pertamax turbo itu. Sebulan berapa kali? 2 kali, 2 minggu sekali. Lalu Bapak Ibu nggak pernah datang ke pesantren saya, maka berkatalah penyanyi yang sudah tua, yang masuk begal nasab, sungguh terlalu. Nah, saya tunggu nanti jamaah masjid apa ini Al-Hasan. Ada enggak ini? Enggak datang nanti, ya. Nah, ini undangannya. Nanti tolong dibaca pada hari Jumat di pengumuman. Silakan. Tolong dibaca nanti ya, diumumkan. Bawa suaminya, bawa istrinya, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, bawa anak-anaknya untuk menghadiri acara undangan kami ya, diundang semuanya insya Allah. Dibacakan nanti pada hari Jumat itu. Kemudian kami juga mengajak kepada para jamaah, mari bergabung berumrah bersama kami. Yang ingin berumrah, kami buka di bulan Juli ya. Insya Allah ada keberangkatan tanggal 7 Juli bersama kami. Karena ini fakturnya mahal, faktur kapan namanya itu ya? Aftur. Nah, aftur bahan bakar pesawat mahal, saking mahalnya, mahal sekali. Maka harga umrah pun juga naik. Nah, kami buka perjalanan 12 hari dari Balikpapan, harganya 36.500.000 rupiah. Kenaikan itu antara 4 sampai 6 juta, 4 sampai 8 juta itu tiket pesawat naik. Nah, sedangkan pesawat kita pesawat yang premium, pesawat Malaysia Airlines. Jadi kita dari Balikpapan ke Malaysia, kemudian pesawatnya Malaysia Airlines, yang pesawatnya sangat baik, saya bilang sangat baik, sangat bagus, dan kita bisa WA-WA-an di dalam pesawat karena diberikan kuota gratis di pesawat itu. Nah, jadi ala kulli hal. Ya, siapa yang berminat maka segera mendaftar. Insya Allah kita akan menjembatani niat Bapak Ibu semuanya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas dalam sholat berjamaah. Baik, lanjut, silakan dibaca. Hukum-hukum sholat berjamaah. Nomor 7 ya. Haram tetapi sholatnya sah. Baik. Ini seperti sholat berjamaah dilaksanakan buat riyan Ya. atau takut akan waktu apabila Berjamaah. Baik, kita masih membahas tentang ahkamul jamaah, hukum-hukum berjamaah. Ya, ini sholat ya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, ada kalanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib, seperti sholat apa ya?
Jumat bagi laki-laki yang memenuhi syarat untuk sholat Jumat. Ada kalanya sholat itu berjamaah hukumnya sunnah. Seperti apa ya? Sholat di masjid bersama. Dan ini hukum asalnya ya dalam mazhab kita Syafi'i. Kemudian ada hukumnya apa lagi? Makruh. Ya. Makruh itu contohnya sholat berjamaah yang imamnya imam ahlu bid'ah atau imam yang fasik. Nah, gitu kan ya. Kemudian yang kemarin apa lagi? Haram. Nah, sekarang kita haram ya. Haram tetapi sah. Nah, intinya banyak lah ya hukum-hukumnya. Nah, kita bahas sekarang haram berjamaahnya tapi sah. Bagaimana contohnya haram tapi sah itu? Yaitu seperti orang yang sholat berjamaah di masjid atau di musola atau di tempat lokasi berjamaah yang lokasi itu adalah tempat sengketa. Masjidnya masjid sengketa, tanahnya tanah sengketa. Nah, kita sholat di situ tuh. Apa hukumnya? Sholatnya sah tapi haram. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin sholat pastikan juga tempat kita ini adalah tempat yang betul-betul tidak ada masalah di masjid itu. Kalau tanahnya tanah rampasan orang, tanah curian, maka sholat di situ diadakan berjamaah sah, tapi haram. Yani percuma sholatnya, berdosa juga berjamaahnya. Nah itu ya. Ada saya dengar ceramah itu, entah siapa Ustadz itu. Ketawa juga saya dengarnya. Katanya manusia ini kan tercipta dari tanah. Asalnya itu dari tanah Nabi Adam. Dan macam-macam tanah itu bermacam-macam. Model tanah itu bermacam-macam. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang subur. Nah, karena dia bermacam-macam tanah, model tanah, bentuk tanah, struktur tanah dan sebagainya, maka sifat orang itu juga bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada orang yang baik, mungkin tanahnya itu kena tanah subur itu. Ya. Dan ujung-ujungnya ada yang orang itu di mana dia tinggal berkelahi aja dengan tetangga, pindah ke sini kelahi, pindah sana kelahi. Pokoknya hidupnya itu penuh kelahi. Mungkin bisa jadi dia ini kena tanah sengketa waktu itu. Kena tanah sengketa. Ya, karena kan Nabi Adam tercipta dari tanah. Mungkin karena kena tanah sengketa katanya. Atau orangnya itu nggak ada kemauan hidup. Nah, itu mungkin kena tanah kuburan itu. Ya ala kulli hal ya. Itu cuma lelucon saja. Baik, jadi tidak boleh kita berjamaah di tempat yang mana lokasi itu tempat yang ada sengketa. Tanah curian, tanah rampasan, dan lain sebagainya. Begitu juga kata ulama, haram hukumnya kalau berjamaah yang sekira-kira kalau berjamaah akan berakhir waktu. Tinggal 2 menit lagi nih, waktu maghrib habis. Tinggal 2 menit atau 3 menit umpama. Kalau dia salat sendiri mungkin dia bisa salat cepat. Tapi karena berjamaah, akhirnya gara-gara berjamaah, apalagi imamnya panjang bacaannya, berdayu-dayu, wah ujung-ujungnya 1 rakaat masuk di maghrib, 2 rakaat masuk di isya. Apa hukumnya? Sah tetapi haram. Beda kalau orang itu musafir. Ini kan orang tidak musafir. Udah dipaham kira-kira? Baik.